Salam Sang Raja. Bab 6. Kekuatan tak terduga. Fei terkejut. Waktu bermain maksimal untuk hari ini. Apa itu? Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi ketika dia baru saja bersiap untuk kembali ke Rock Enchantment. Pandangan Fei kabur pada detik berikutnya. Seluruh dunia mulai berputar dan memudar tepat di depan matanya. Lalu kegelapan total menimpanya. Fei membuka kembali matanya, dan menemukan dirinya di istana raja lagi. Dekorasi yang luar biasa, perabotan indah, dan tempat tidur king size emas berwarna merah emas adalah kebalikan dari nuansa gelap, dunia berdarah Diablo. Apa yang terjadi? Apa aku hanya mimpi buruk? Fei bingung. Fei masih berbaring di tempat tidur. Satu-satunya perbedaan antara sebelum mimpi buruk dan setelah mimpi buruk adalah bahwa ia merasa sangat panas dan berkeringat, seolah-olah dia baru saja keluar dari ruang sauna. Dia mendorong dirinya ke atas tempat tidur, dan secara mengejutkan menemukan bahwa pusing yang dia rasakan ketika dia baru bangun di dunia ini menghilang, begitu pula rasa sakit dari kepala dan dadanya yang terluka. Bagaimana? Bukankah itu mimpi? Fei secara tidak sadar merasa bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi padanya, tetapi dia tidak dapat menunjukkan di mana. Seluruh istana sunyi. Tidak ada seorang pun di sekitar. Fei bangkit dari tempat tidur, dan menggeliat sedikit. Zip, suara kain robek. Kemeja turtleneck putih Ksatria Fei tiba-tiba terbuka di banyak tempat. Jika kamu memandangnya pada saat itu, kamu mungkin akan menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pria tunawisma. Dilihat dari kemeja yang robek, serta celana yang robek. Sial, apa ini? Fei sedikit takut. Semua hal yang terjadi padanya membuat sarafnya sedikit lebih lemah. Dia merasa seolah-olah hampir mengalami gangguan mental. Dia melihat ke bawah dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa pakaian yang dia kenakan agak kecil untuk ukurannya. Ketika dia melakukan peregangan, dia dengan mudah merobek pakaian kecil yang tidak nyaman itu. Apa kualitas yang menyedihkan ini? Siapa yang membuat pakaian seperti itu untuk raja? Angin bertiup melalui istana, dan Fei merasakan hawa dingin. Dia hampir telanjang. Sial, aku harus menemukan sesuatu untuk dipakai. Fei melirik ke sekeliling istana dan menemukan perabot seperti lemari. Dia membukanya dan menemukan bahwa ada banyak pakaian mewah di dalamnya. Dia memilih kemeja dan celana ksatria hitam yang pas. Dia memakainya dan berjalan menuju cermin. Pria di cermin itu mengejutkan Fei. Itu adalah seorang pria sekitar 6 kaki. Rambut hitam panjang bahunya dibundel ke belakang kepalanya oleh cincin rambut rubi. Wajahnya yang tampan, gagah dan tubuhnya yang bidang bisa membuat wanita manapun jatuh cinta padanya. Ya Tuhan, bajingan tampan di cermin ini adalah aku. Fei tidak akan percaya. Itu tidak nyata baginya. Setelah menari-nari secara samar di depan cermin dan melihat bahwa pria di cermin itu mencerminkan gerakannya, dia akhirnya menerimanya. Hahaha, astaga, astaga, astaga. Meskipun Alexander itu adalah seorang idiot, tetapi dia punya wajah bagus. Hahaha, dia jauh lebih tampan daripada aku. Fei tidak bisa berhenti berpose di depan cermin, seolah-olah dia baru saja menemukan benua baru. Mulai sekarang, aku Alexander. Fei berkata pada dirinya sendiri dia berjalan menuju deretan pasukan ksatria abad pertengahan penuh di pusat istana. Dia memilih baju zirah setinggi tubuhnya, dan mengeluarkan pedang dua tangan yang dipegang oleh baju zirah itu. Dia mengayunkan pedang dengan paksa, mencoba merasakan kekuatan dan menjadi raja. Tetapi setelah dia melakukan itu, ekspresi wajahnya menjadi aneh. Bagaimana ini begitu ringan? Ini bukan mainan plastik, kan? Pedang ganda setinggi 5 kaki yang agung harus memiliki berat setidaknya 30 hingga 40 pound. Tapi Fei merasa seperti memegang bulu, tidak ada beban sama sekali. Itu aneh. Ting. Fei menabrak baju besi logam penuh dengan pedang hanya untuk melihat apakah pedang itu mainan atau tidak. Tapi yang tak terduga terjadi. Armor itu tebalnya 1 cm. Pedang melewatinya dengan mudah,
seolah-olah Fei memotong selembar kertas. Serangan itu memotong armor menjadi dua, dengan bagian atas armor segera mendarat di tanah dan membuat suara ting lagi. Sialan. Meskipun Fei tidak percaya pada dewa atau hantu, tetapi tidak ada cara lain untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kenapa aku begitu kuat sekarang? Fei tanpa sadar mengayunkan pedangnya lagi, tapi dia masih belum merasakan berat. Pedang dua tangan itu jelas merupakan senjata sungguhan. Perasaan ini. Fei memejamkan matanya mencoba mengingat cara dia memegang pedang. Rasanya sama seperti ketika dia adalah seorang barbar di mimpi, mengayunkan kapak dua tangan pada monster. Apakah aku? Fei terkejut. Apakah aku mengembalikan kekuatan karakter barbarku dari mimpi ke dunia nyata? Dia tidak bisa mengeluarkan pikiran itu dari kepalanya dan dengan cepat pergi untuk menguji hipotesis yang tidak mungkin ini. Dia mengembalikan pedang ke armor yang rusak, dan melihat senjata lain di istana. Sesuatu dengan cepat menarik perhatian Fei. Lebih jauh di sudut istana adalah kapak dua tangan besar, berbentuk aneh. Pegangan dengan pisau besar itu setidaknya 5 kaki panjangnya, dan tampak berbobot sekitar 100 pound. Itu berdiri oleh baju besi hitam berat. Bobotnya membuat penyok di bagian lantai ubin. Ukiran aneh yang tampak pada tubuh kapak membuatnya tampak lebih menakutkan. Fei bergegas ke sana dan mengambilnya. Tiba-tiba, Fei merasakan kapak dan dia telah menjadi satu, seolah-olah kapak itu adalah bagian dari tubuhnya. Dia menutup matanya lagi dan berkonsentrasi pada perasaan itu. Itu sangat ketat, ini adalah perasaan level 3 aku Weapon Mastery dalam mimpi. Terutama dengan kapak, karena aku adalah seorang barbar. Kapak bertangan ganda itu seperti kincir angin di tangan Fei. Semua teknik kapak dilakukan oleh Fei di tingkat master, seolah-olah ia telah menggunakan kapak selama lebih dari puluhan tahun. Fei merasa bahwa ia dapat menyimpulkan bahwa hipotesisnya terbukti sepenuhnya. Dia benar-benar mendapatkan semua keterampilan, kekuatan, kerusakan dan semua atribut dari level 5 biadab di mimpi. Kekuatan baru yang ditemukan telah memberi Fei rasa aman yang mendalam. Jadi ini adalah perasaan kekuatan. Aku bertanya-tanya pada level berapa kekuatan ini berada di dunia sihir ini. Ketika Fei merasa luar biasa tentang kekuatan yang baru ditemukan, dia tiba-tiba teringat bahwa Tuan Lampard mengatakan sesuatu tentang musuh yang masih mengepung kastil. Mungkin aku harus memeriksanya. Pikiran ini tumbuh semakin kuat di benak Fei. Mungkin aku bisa membantu dengan pergi pada titik aman. Dia memilih baju besi paling tebal, paling berat di istana dan mengenakannya. Armor ini benar-benar menutupi Fei dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan satu-satunya lubang adalah lubang bagi Fei untuk melihatnya. Fei merasa seperti dia mengenakan setelan Iron Man pertama dari film Iron Man I. Yang dibangun oleh Robert Downey Jr. di Irak. Armor 50 pound ini benar-benar akan menjangkar Fei ke tanah. Tapi sekarang, Fei merasa seperti sedang mengenakan merek Nike, Ultra Thin, perlengkapan lari yang tahan keringat. Fei mengetuk helm dengan kapak. Ting, ting. Fei puas mendengar suaranya. Haha, tidak ada panah sialan yang akan menangkapku sekarang. Raja Alexander. Siap. Fei melihat sekeliling saat dia meninggalkan istana dengan tenang. Dia berusaha pamer di depan para penjaga, tetapi siapa tahu bahwa tidak ada yang menjaga raja. Istana cukup tenang. Ketika dia terus berjalan, dia melihat dua tentara yang terluka tertidur di samping gerbang utama istana. Sepertinya dua prajurit yang lelah ini baru saja datang dari garis depan pertempuran. Sial, istanaku hanya dijaga oleh dua prajurit yang terluka, pertempuran sudah mencapai puncaknya. Teriakan pertempuran semakin keras saat Fei semakin dekat ke gerbang utama kastil. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Pikir Fei saat dia mulai berlari lebih cepat. Bersambung.